minuman, barang yang dipakai, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ngapain aja kalian kerjanya? Di luar negeri itu food and FDA itu kerja bener-bener loh. Dimana ada orang usaha tuh disamperin, dicek, dilihat. Ini udah sampai berapa tahun jualan, bilang ngaku-ngakunya gluten free lah, apalah. Kok nggak ngecek tempat kerjanya atau tempat produksinya, nggak dicek makanannya. Tolong banget Bapak Presiden Prabowo yang saya banggakan, yang saya hormati. Ini sudah ada kasusnya Nikita Mirzani, Pak, melawan Reza Gladys, di mana di situ ada suatu produk yang diduga sudah bukan diduga lagi, yang sudah disiarkan secara masif online ya, sosmed oleh BPOM, bahwa produknya itu adalah tidak layak untuk dijual, Pak. Produk yang tidak layak dijual ini sedang dibawa ke kasusnya Nikita Mirzani di pengadilan, dan ini adalah utamanya ya produknya si Glavicia. Yang saya mau tanya, mengapa produk yang udah ada di pengadilan ini tidak ditindaklanjuti? Yang masyarakat sedang bertanya-tanya dan khawatir, dan sedang betul-betul kami akan protes ini Pak Prabowo. Bagaimana ini produk yang sudah dibawa ke pengadilan sebagai barang bukti ini, yang katanya sudah tidak dijual, tapi kan sudah ada barangnya. Sudah ada loh barangnya yang sudah dibeli oleh konsumen, sudah dibeli. Dan kenapa orang yang sudah menjual barang yang tidak layak itu masih bisa jualan? Saya mau tanya, untuk skincare. Sedangkan orang yang memviralkan barang whitening booster cell ini, malah dia yang akan dipenjarakan dengan vonisnya sampai 11 tahun. Tolong dengan sangat Pak Prabowo, dengan sangat saya mohon, sudah terlalu banyak pengusaha yang berbuat kecurangan, menipu dengan cara-cara yang sangat-sangat licik, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga merugikan kami semua. Saya ini bagian dari masyarakat, Pak. Saya adalah seorang perempuan, warga negara RI, bagian dari masyarakat. Saya sangat prihatin dengan kejadian pengusaha-pengusaha yang menjual overclaim, false claim. Tidak cuma over, tapi ada false claimnya, itu palsu, Pak. Tolong sekali saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk lebih meningkatkan lagi lembaga atau institusi dan dana untuk turun ke lapangan orang-orang yang memang kompeten, Pak, untuk bisa mengontrol, melakukan cek berkala terhadap barang-barang makanan, minuman, apapun skincare yang kita konsumsi, Pak. Karena ini membahayakan untuk kesehatan masyarakat, membahayakan anak-anak generasi bangsa apabila termakan atau kita memakai barang-barang yang tidak layak untuk dijual, Pak. Saya mohon. Sudah keterlaluan sekali. Ya, saya sangat tidak peduli, Pak. Mau pengusaha itu dihancurkan oleh siapapun, biar mampu saja itu pengusaha-pengusaha nakal itu. Saya nggak peduli. Ya, dalang, sikat aja mafianya, hajar aja itu. Merugikan banyak orang. Satu orang kamu kena berapa? Hancur usahamu. Menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia. Menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia, ya, Canberry, ya. Canberry Ambros gak jelas. Asal kau tahu ya, kami masyarakat mendukung Doktif, mendukung siapapun yang mau menghancurkan mafia skincare. Setuju nggak kalian?
Teman-teman, kalian bela yang mana? Bela mana? Orang yang menjual false claim, overclaim. Kita bela orang-orang yang menghancurkan pengusaha-pengusaha nggak jelas itu. Ya. Dan saya sangat menghimbau pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya BPOM. Masih ada, masih lolos itu orang-orang. Masih lolos mereka, masih bisa jualan. Hancurkan usaha-usaha seperti itu. Mamski dukung Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dia yang berani maju. Siapa yang berani maju tuker badan seperti itu kalau bukan Nikita Mirzani? Ya. Benar-benar keterlaluan sekali. Maju terus Doktif. Maju Doktif, maju Nikita, semuanya maju. Lawan itu mereka itu. Kamu cuman rugi berapa kamu? 4 miliar. Kita semua rugi kesehatan kita. Enak aja lu ngomong. Iya. Alhamdulillah ada Doktif, berani. Alhamdulillah ada Nikita Mirzani, berani. Gila. Seorang Nikita Mirzani sendirian. Iya, dia sendirian loh guys. Tuker badan dia. Dia tuker badan buat kita. Jelas banget ya di pengadilan itu. Oke, sekarang kita masuk ke videonya Bobby. Let's go guys, let's go. Tapi gue mau bahas dulu. Setuju ya teman-teman semua ya. Ini adalah satu videonya Bobby yang Mamski sangat setuju sekali. Bobby nih. Ini gue baru ngikutin lagi nih persidangannya Nikita Mirzani, dan gue barusan lihat data yang cukup bikin gue tercengang. Ini gue dapat data tren tuntutan setiap tahunnya dari laporan ICW, Indonesian Corruption Watch. Tuntutan ini dalam ruang lingkup korupsi yang di dalamnya ada TPPU ya. Rata-rata tertinggi ada di 2022 sebesar 62 bulan alias selama 5 tahun 2 bulan. Coba kalian bandingin sama tuntutan di kasus Nikita Mirzani. Jauh banget coy. Bener aja kan, separah apa kasus ini? Kok bisa kerugian seorang Reza Gladys lebih berdampak dibanding kerugian negara? Ini seriusan Menko Polhukam atau Presiden kita nggak tahu kasus Nikita Mirzani yang memperlihatkan bobroknya hukum di negeri ini? Apa karena kasusnya nggak seksi, makanya nggak turun tangan? Terlepas mungkin kasusnya remeh-temeh bagi mereka atau bagi aktivis-aktivis di luar sana gitu kan. Tapi ini ditonton jutaan masyarakat loh Pak. Cerminan hukum di negeri ini akan tergambar jelas dari kasus ini. Ada. Kita semua tahu lah ya betapa ganjalnya proses persidangan Nikita Mirzani belakangan ini. Pemerasan nggak terbukti, pencemaran nama baik juga enggak. Bukti-bukti semua mengarah ke kesepakatan antar kedua belah pihak. Nggak ada unsur pemerasannya sama sekali gitu loh. Padahal ada bukti video yang diputar di persidangan. Video yang saat si Reza nelfon Mail dengan cengengesan tanpa ada rasa tekanan apapun. Unsur TPPU-nya juga nggak jelas ini. Ujung-ujungnya tuntutannya 11 tahun. Buset, udah kayak kriminal berat aja ini. Cuman satu hal yang gue masih bingung dengan tuntutan 11 tahun ini, meskipun nanti vonisnya masih bisa berubah gitu kan. Katakanlah pemerasan itu terjadi, terus produk berbahaya yang katanya diancam dipublikasikan ini, kelanjutannya gimana Pak? Kalau memang produknya nggak berbahaya, kenapa nggak dijual lagi? Kalau produknya berbahaya, loh berarti jelas dong melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Betul. Terus apa? Tindakannya gimana? Tindak lanjut hukumnya apa? Masih bisa jualan loh dia, masih bisa nge-live jualan juga gitu loh. Ini kenapa sebab akibat dari kasus ini nggak ditindak lanjut sampai akar-akarnya? Apakah kalian butuh uang, wahai kalian para penegak hukum? Sebutkan berapa kalian mau. Nanti gua ajak semua masyarakat yang dirugikan ini patungan biar bisa bayar kalian semua. Kalau emang harus dengan cara berbayar agar si pemilik produk berbahayanya juga diproses. Gimana Pak? Coba sebut aja angka berapa. Kesel banget gua. Asli Bob. Bob. Gue baru ngikutin lagi nih persidangan. Sama Bobby, gue juga bete banget, gila, kayak orang bodoh kita di situ. Datang tiap minggu ke pengadilan untuk menyaksikan dengan jelas-jelas loh. Betapa sangat bobrok. Ya, kasusnya Niki. Bayangkan Bobby sudah menjelaskan nih.
Menjelaskan Bobby. Dan gue barusan lihat data yang cukup bikin gue tercengang. Ini gue dapat data tren tuntutan setiap tahunnya dari laporan ICW, Indonesian Corruption Watch. Tuntutan ini dalam ruang lingkup korupsi yang di dalamnya ada TPPU ya. Rata-rata tertinggi ada di 2022 sebesar 62 bulan alias selama 5 tahun 2 bulan. Coba kalian bandingin sama tuntutan di kasus Nikita Mirzani. Jauh banget coy. Bener aja kan, separah apa kasus ini? Kok